Potensi racun glifosat yang terserap oleh tanaman fitoremediasi untuk kembali mencemari dan meracuni tanah memang ada, tetapi mekanismenya dan tingkat risikonya perlu dipahami dengan baik. Berikut penjelasannya. Mekanisme potensi pencemaran kembali. Peluruhan dan dekomposisi tanaman. Ketika tanaman fitoremediasi mati dan membusuk di dalam atau di atas tanah, senyawa glifosat yang tersimpan dalam jaringannya dapat kembali terlepas ke lingkungan tanah. Eksudasi akar. Beberapa tanaman dapat mengeluarkan senyawa melalui akarnya, eksudasi. Meskipun mekanisme utama fitoremediasi glifosat adalah penyerapan dan metabolisme di dalam tanaman, pelepasan kembali sejumlah kecil glifosat atau metabolitnya melalui akar tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Daun gugur dan bagian tanaman lain, bagian tanaman yang gugur atau terlepas, daun, batang, dan membusuk di permukaan tanah juga dapat melepaskan kembali glifosat ke lapisan atas tanah. Gangguan fisik pada tanaman. Jika tanaman fitoremediasi tercabut atau terganggu secara fisik sebelum dipanen dan dibuang dengan benar, glifosat yang tersimpan di dalamnya bisa terlepas ke tanah di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi tingkat risiko pencemaran kembali. Jenis tanaman fitoremediasi. Beberapa tanaman mungkin lebih efisien dalam memetabolisme glifosat menjadi senyawa yang kurang atau tidak beracun di dalam jaringannya. Pada tanaman ini, risiko pencemaran kembali mungkin lebih rendah. Konsentrasi glifosat yang terserap. Semakin tinggi konsentrasi glifosat yang terakumulasi dalam tanaman, semakin besar potensi pencemaran kembali saat tanaman membusuk. Tingkat dekomposisi tanaman. Kecepatan dan kondisi dekomposisi tanaman akan mempengaruhi seberapa cepat glifosat dilepaskan kembali ke tanah. Mobilitas glifosat dalam tanah. Sifat glifosat yang cenderung terikat pada partikel tanah dapat membatasi seberapa jauh ia akan menyebar setelah dilepaskan kembali. Pengelolaan biomasa tanaman. Cara pengelolaan biomasa tanaman fitoremediasi setelah panen sangat krusial. Jika dibiarkan membusuk di lokasi yang sama, risiko pencemaran kembali akan lebih tinggi. Cara mengurangi risiko pencemaran kembali. Pemanenan dan pembuangan yang tepat. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran kembali adalah dengan memanen biomasa tanaman fitoremediasi setelah menyerap glifosat dan membuangnya dengan aman di tempat yang terkontrol, misalnya, fasilitas pengelolaan limbah berbahaya jika diperlukan. Pengomposan terkontrol dengan pertimbangan. Jika ada penelitian yang menunjukkan bahwa glifosat dapat terdegradasi selama proses pengomposan dengan kondisi tertentu, pengomposan terkontrol mungkin menjadi pilihan, tetapi perlu dipastikan keamanannya. Pengolahan biomasa lebih lanjut, teknologi seperti insinerasi suhu tinggi, untuk jenis kontaminan tertentu, dapat menghancurkan glifosat dalam biomasa tanaman. Pemilihan tanaman dengan metabolisme tinggi. Memilih tanaman yang efisien dalam memetabolisme glifosat menjadi senyawa yang tidak berbahaya dapat mengurangi risiko pencemaran kembali. Kesimpulan. Meskipun tanaman fitoremediasi berpotensi membersihkan glifosat dari tanah, ada risiko racun tersebut kembali mencemari tanah saat tanaman mati dan membusuk. Oleh karena itu, pengelolaan biomasa tanaman fitoremediasi yang tepat setelah panen sangat penting untuk mencegah pencemaran kembali dan memastikan keberhasilan upaya remediasi. Pembuangan yang aman dan terkontrol adalah langkah yang paling disarankan.